Ya, kita ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد Jazakallahu khair. Ayat keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, perhatikan. Wala ana, la ana, di situ ada mad jaiz munfasil sebagaimana di ayat-ayat dari awal tadi ada semua ya. Kemudian perhatikan, ana di situ ada apa namanya? Tanda bulatan kecil. Tanda bulatan kecil di atas huruf alif. Ada yang tahu namanya? Betul, namanya tidak panjang. Nah, namanya ini sifrun. Namanya apa? Sifrun. Pakai sod ya. Sifrun. Nah, bukan safron ya, tapi sifrun. Sifrun itu ada dua. Sifrun itu artinya bulatan. Sifrun itu bulatan. Ada dua ya. Sifrun mustadir, ada yang kedua sifrun mustatil al-qaim. Sifrun mustadir dan sifrun mustatil al-qaim. Mustadir bukan mustatir. Mustadir. Nah, mustadir dan mustatil al-qaim. Apa bedanya? Kalau sifrun mustadir itu bulatan bunder banget. Jadi bulat. Tapi kadang ada yang nggak bulat sih. Kadang seperti huruf atau angka 5 dalam Al-Quran. Kayak ketika kita mendapati di ayat, bentar ya, contoh biar langsung ke contoh. Biasanya sifrun mustadir ini di atas huruf waw, ya atau alif. Misalkan ulaika, kan ulaika hamzah kemudian ada wawu ya, wawu di atasnya ada bulatan. Nah, itu sifrun mustadir yang seperti itu. Kenapa ulaika ditulis ada wawunya? Ya, padahal wawunya akhirnya juga nggak kebaca ya. Kenapa ditulis ada wawunya? Perlu diingat, dulu mushaf itu tidak ada tanda apapun, tidak ada titik, ya tidak ada harokat. Baru ada di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya sebelumnya tidak ada apa-apa, paling titik. Ya, nah kemudian tulisan ulaika sama ilaika sama, ya kan? Kan tidak ada titik-titiknya, tidak ada tanda-tandanya. Makanya ulaika sama ilaika sama. Kemudian agar menunjukkan bahwa yang di situ adalah ulaika bukan ilaika, diberi tanda wawu yang kemudian tidak dibaca. Itu hanya sebagai tanda bahwa itu adalah ulaika, bukan ilaika. Kan sama tuh, ulaika ilaika kan sama. Paham nggak? Paham ya?
Kalau antum belajar qawaidul imla, tanda-tanda apa cara-cara tata cara penulisan Arab ya, nanti dibahas yang seperti itu. Nah, kemudian sifrun hamzah. Iya. Gini saja, tidak ada hamzah wasal, hamzah qata enggak ada. Itu baru ada di zaman, mulai ada titik-titik seperti ini di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu juga latar belakangnya ketika dulu ada orang baca dalam surat At-Taubah, "Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh", harusnya. Ada orang baca wa rasulih. Itu artinya sangat berbeda jauh. Ya, kalau annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bari, benci, berlepas diri dari mereka orang-orang musyrik. Tapi kalau kemudian dibaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih atau wa rasulah, artinya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasul. Jadi artinya sudah sangat berbeda. Makanya kemudian waktu itu dilihat betapa bahayanya ketika tidak ada tanda-tanda khusus dalam membaca Al-Quran, dalam tulisan Al-Quran, sehingga dicetuskanlah ada titik, ya, titik satu, huruf ba, ta, dan sebagainya, dan tanda-tanda yang lain. Itu kalau mau belajar, ya, belajar khusus di dalam ilmu dhabtul Quran, ilmu tentang tata cara penulisan Al-Quran, yaitu namanya ilmu dhabtul Quran, dhabtul Quran. Termasuk tanda sifrun ini, ya. Kalau ada sifrun mustadir, sudah hurufnya dianggap hilang saja. Ulaika misalkan, atau apa lagi ya, banyak ya. Kalau contohnya langsung ketemu gitu, misalkan apa lagi? Coba cari aja, cari biar langsung ketemu. Cari, coba masing-masing cari ya. Misalkan lagi di dalam surat Al-Asr, ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, itu kemudian ada alifnya, sudah tidak usah dianggap. Ya. Wa amilus shalihat, itu ada tanda sifrun mustadir lagi. Wa tawasau, ada tanda sifrun mustadir lagi. Itu menunjukkan tidak usah dibaca huruf yang di atasnya ada sifrun mustadir. Kemudian yang satunya sifrun mustatil al-qaim. Ini beda. Al-qaim berdiri. Jadi dia lonjong ke atas. Coba lihat aja perbedaannya. Antum coba bedakan. Kalau ada papan tulis mah bisa kita ginikan ya. Ya antum kira-kira saya nulis gini, dia awang-awang aja. Dibayangkan aja. Gitu ya. Kalau mustatil al-qaim itu bulatan lonjong berdiri. Dilihat aja perbedaannya. Bagaimana cara membaca, atau bagaimana sih ketika ada huruf yang di atasnya ada tanda ini? Ya, kalau ada sifrun mustatil al-qaim, itu menunjukkan bahwa ketika kita membaca lanjut, maka huruf yang di atasnya ada tanda itu dianggap hilang atau dianggap tidak ada. Makanya di sini ana dibaca pendek ketika kita lanjut, ya kan? Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, seperti itu. Ya. Tidak kita baca wala ana, bukan. Ya, ananya dibaca pendek. Ana yang artinya aku itu selalu dibaca seperti ini dalam Al-Quran. Ada ana yang lain tapi artinya bukan aku. Ana mila adalah dalam surat itu termasuk ana yang ini. Kalau dalam surat Al-Imran ana mila, dia bukan ana yang ini. Jadi tetap panjang dan tidak ada tandanya. Ya, bukan cuma ana, misalkan dalam surat akhir Al-Ahzab. Ya, akhir surat Al-Ahzab. Juz 22 halaman keempat. Pokoknya halaman terakhir surat Al-Ahzab sebelah kanan, ayat tengah-tengah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ata'nallaha wa ata'nar rasula. Lihat di situ. Atau di halaman kedua dari juz 22. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Di situ ada.
halaman 22, juz ke-22 halaman 2. Ya. Jadi posisi sebelah kanan. Tengah. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Insan. Kanat qawarira. Di situ malah ada 2 langsung. Setelahnya qawarira. Jadi qawarira yang pertama pakai sifrun mustatil, kemudian yang kedua sifrun mustadir dalam surat Al-Insan. Intinya adalah ketika ada tanda seperti ini, ya, maka baca wasal atau lanjut, huruf tersebut dianggap hilang, jadi dibaca pendek. Paham ya? Tapi ketika dibaca berhenti di situ, wakaf di situ, maka alif di sini dianggap ada, sehingga na dibaca panjang 2 harokat. Jadi ketika kita baca misalkan lanjut dari ayat yang ketiga mau lanjut ayat keempat atau ayat ke-1 sampai ke-4, misalkan dibaca terus-terusan ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana. Seperti itu. Ketika berhenti di situ ya ana dibaca 2 harakat. Tidak dibaca wala ana, bukan gitu. Tapi wala ana dibaca 2 harakat. Mat yang 2 harakat ini sering sekali ya terbacanya pendek. Saya juga heran kenapa kemudian ketika di akhir kok sering dibaca pendek. Misalkan mat iwat, ya mat iwat. Mat iwat itu mat tanwin fathah tanwin paling belakang. Kan 2 harakat. Ya, misalkan innahu kana tawwaba. Baca yang baca innahu kana tawwaba. Jadi pendek. Atau misalkan ketika kita mendapati wawu terakhir tapi bukan tasdid. Misalkan la ilaha illahu, hu tetap panjang 2 harakat. Jangan dibaca pendek. Baca pendek ya. La ilaha illahu. Jadi baca pendek. Padahal di situ jadi mat, hu panjang 2 harakat. Paham? Nah, termasuk seperti ini ketika kita mendapati mat tanda seperti ini, tanda sifrun mustatil al-qaim, ketika kita berhenti di situ ya udah tunaikan mat yang 2 harakat. Jangan ana gitu, tapi ana. Tapi ketika lanjut dibaca pendek. Paham ya? Kemudian abidum ma'abadtum. Ini abadtum tidak usah dalnya tidak usah ditampakkan. Sebagian ada baca gini, abadtum, tum, tidak perlu. Ini namanya idgham kamil. Pernah dengar? Idgham kamil. Idgham kamil itu ya idgham yang masuk ke huruf selanjutnya, baik itu makhraj maupun sifatnya. Jadi huruf yang pertama, huruf dal yang pertama ini hilang, langsung masuk ke ta. Idgham kamil. Lawannya idgham naqis. Lawannya idgham apa? Naqis. Kamil artinya sempurna. Naqis ada yang kurang. Jadi tidak sempurna. Contohnya idgham naqis. Coba silakan dibuka surat Al-Maidah. Juz 6 halaman ke-11, posisi sebelah kiri. Ya, juz 6 halaman ke-11, posisi sebelah kiri, ayatnya pas tengah halaman. Lihat di situ. Betul. Ayat paling atas qalu ya Musa. Ayat yang paling atas qalu ya Musa. Ayat yang paling bawah fa ba'atsallahu ghuraba. Kemudian tengah di situ lihat, di situ ada idgham naqis. Idgham naqis itu kalau idgham kamil tadi masuk ke huruf kedua baik makhraj dan juga sifatnya.
Kalau idgham naqis yang masuk cuman makhrajnya saja, sifatnya masih tampak. Kira-kira mana itu yang idgham naqis, kira-kira yang mana itu? Nah, masantum. La in basata. Cara bacanya bagaimana? Toknya terlihat tapi tidak usah dipantulkan. Sifat dari huruf to, sifat itobaq. Sifat itobaq. Jadi bacanya seperti ini. La im basata. Jadi toknya seperti mau keluar tapi yang keluar tak. Paham ya? Jadi seolah-olah basal kayak mau basal to, bukan, tapi basal yang keluar ta. Basal ta. Jadi bukan masuk ke huruf ta murni, tidak baca seperti ini. La im basatta, bukan. Ini jarang sekali dibahas seperti ini. Ya, banyak yang bacanya langsung masuk ke ta. La im basatta. Ya. Tampakkan sifat dari huruf to, sifat itobaqnya. La im basatta. Ta. Jadi toknya tampak, sifatnya saja, tapi yang keluar tetap huruf ta. Tidak perlu dipantulkan. Basata enggak perlu. Basata enggak perlu. Basata. Bedanya sama abadtum tadi apa? Huruf dal hilang. Abadtum langsung ke ta. Enggak perlu abadtum, enggak perlu dalnya kayak nampak mau keluar, enggak. Langsung tak saja. Abadtum. Idgham naqis dan idgham kamil. Yang termasuk idgham kamil yang sering disebut dengan idgham bi gunnah. Bukan. Yang termasuk idgham naqis, mohon maaf. Yang termasuk idgham naqis itu termasuk di dalamnya yang sering disebut dengan idgham bi gunnah. Kenapa masuk idgham naqis? Karena di sana sifat gunnahnya masih ada. Misalkan miwara, jadi ada gunnah yang di sini. Kalau antum baca miwara, nah itu berarti idgham kamil kalau seperti itu. Jadi masih menyisakan sifat gunnah di sini. Keluar dari khayshum. Paham ya? Nah, ini abadtum ini idgham, jadi ada dua idgham di sini. Maksudnya dua nama ya. Mithlain dan idgham kamil. Mithlain dan kamil. Paham ya? Mithlain itu dua huruf yang ketemu sama makhraj sama sifat. Ta dan huruf dal sama makhrajnya. Di mana? Di dalam mulut. Di mana ujung lidah bertemu dengan tadi ya, ujung gigi bagian atas, pangkal gigi. Di situ. Ta juga dari situ. Wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya tsanaya. Naam. Jadi ta dal ta sama. Bedanya kalau ta itu punya sifat itbaq. Itbaq tadi sifat yang paling tebal. Jadi ketika dia sukun dan setelahnya ada huruf ta atau dal, ya maka dia tetap tampak sifatnya. Contoh lagi yang to bertemu dal atau bertemu ta di dalam surat An-Naml. Coba silakan dibuka surat An-Naml juz 19 halaman ke 17. Halaman ke-17, ayatnya paling bawah. Ayatnya paling bawah. Ayat paling atas, falamma jaa Musa kalau enggak salah. Falamma jaa Sulaiman, mohon maaf ya, tentang Nabi Sulaiman. Ayat paling bawah. Coba. Apa, Mat? Apa? Mr. O. Faqala ahadtu. Betul? Atau ayat sebelum paling bawah?
Udah ketemu belum? Oh, belum ya. Itu sebelahnya itu. Itu sudah halaman berikutnya. Sebelumnya, halaman sebelumnya. Ayat paling bawah. Naam, ahadtu. Ayat 22. Ya. Ayat paling bawah. Itu juga idgham naqis. Jadi ahadtu. Jadi seperti kita mengucapkan ahadtu, tapi yang keluar tak. Ahadtu. Tu-nya tetap tipis, jangan jadi to. Jangan jadi ahadtu, bukan to yang keluar, tapi huruf tak. Kecuali antum to sama taknya belum bisa bedakan. Ya berarti kok antum tak, saya udah to ternyata masih belum bisa dibedakan ya. Huruf to-nya belum benar. Jadi to-nya hanya tampak saja. Ahad yang keluar tu tetap tak. Jangan ahad to, bukan, tapi ahad tu. Nah, kemudian ada satu lagi, bukan satu, ada satu, tapi tidak lagi ya. Ada satu bacaan ayat yang para ulama berbeda pendapat. Apakah ini idgham naqis atau idgham kamil? Kira-kira apa? Kira-kira kata apa? Bukan. Qaf sama kaf. Naam, ahsantum. Qaf sama kaf. Aywa. Bukan al-insan. Al-mursalat. Aywa. Al-mursalat. Alam nakhluqukum mimma immahin. Ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia naqis atau dia kamil? Tapi Syekh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Tamhid mengatakan ini idgham kamil. Ya, tapi ada perbedaan pendapat. Ada yang baca nakhluqukum. Nakhluq kayak qaf mau keluar tapi kaf. Nakhluqukum. Tapi ada yang baca nakhluqukum, kafnya langsung. Ya. Kalau Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau Tamhid, beliau membaca ini dengan idgham kamil. Jadi bukan naqis, kamil. Jadi langsung kaf tasydid. Nakhluqukum. Kenapa dibaca idgham kamil kok tidak naqis? Padahal qaf kan tebel, kaf tipis dan makhrajnya juga dekat ya, dekat kan. Qaf sama kaf kan sama-sama pangkal lidah. Ya. Dekat. Kenapa? Karena qaf tidak punya sifat itbaq. Qaf hanya punya sifat isti'la. Ya. Dan yang paling tebel sifat huruf itu itbaq. Apa? Itbaq. Dan ini hanya dimiliki cuma 4 huruf saja. Shadun, dadun, ta'un, dha'un. Ya, sad, dad, ta, dha. Ini punya sifat idbaq cuma 4 ini. Makanya ketika dia kasrah tetap tebel. Tai, sai, tai, sai, dai, dhai, dai, sai, tai, tetap tebel. Kalau qaf tidak, enggak perlu kita baca qai, enggak perlu. Qi. Kecuali ada jalur lain, memang ada jalur lain. Riwayat lain baca qila itu qoila. Qoila. Jadi dia qoila. Qoila, qoila. Ada yang baca gitu? Ada, tapi kita nggak usah bahas itu ya. Untuk bahas yang gini aja masih ini ya. Jadi apa namanya, 4 huruf tadi itbaq. Ini 4 huruf ini yang bisa terjadi idgham naqis. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi. Ya. Ada banyak di dalam surat
Al-kafirun yang kita baca di sini idgham kamil. Jadi abadtum langsung tak tasdid saja. Huruf dal tidak perlu ditampakkan, apalagi sampai dikolkolahkan nggak perlu. Antum baca wala ana abidum ma abadtum, nggak perlu. Ada yang baca gitu, saya pernah dapati. Nggak ada, pernah saya baca gitu. Abadtum tidak perlu. Jadi, Kayaknya mantul. nggak usah abadtum, abadtum biasa saja, taknya ditasdidkan. Paham ya? Naam. Fadhal Abu Hanan. Ya. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Naam, santu. Ya. Ini mudah kok. Ulangi, ma-nya kepanjangan. Bidum, tahan dulu. Nun sukun, nun tanwin bertemu mim, hukumnya apa ini? Apa? Ma-nya kepanjangan. Tum. Enggak. Nah. Ya. ولا أنا عابد ما عبدتم Bidum, tahan dulu em-nya. Nah, kita langsung ayat ke terakhir ya. Ayat yang kelima kan sudah tadi sama ya. Ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Nah, mim sukun bertemu dal, apa hukumnya? Idhar syafawi. Kenapa disebut syafawi? Ada yang tahu? Syafawi. Kenapa disebut syafawi? Karena dia hukum dari mim, dan mim itu makhrajnya di syafatain, dua bibir, sehingga disebut syafawi. Kalau yang lain yang nun sukun dan tanwin disebut idhar halqi. Kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari halqi. Hamzah, ha, kha, ain, kha, ghain, ya, itu dari halqi. Ya, maka disebut idhar halqi. Kalau ini karena dia termasuk hukum mim, ya, maka disebut syafawi karena mim keluar dari syafatan, kedua bibir. Nah, ya, ini saja ayat per ayatnya, nggak usah, ini kan udah bisa semua. Lakum dinukum tidak perlu. Yang ini yang jelas lakum dinukum mim sukun ketemu dal itu tidak perlu ditahan. Nggak usah antum baca lakum di, nggak perlu.
Cukup lakum dinukum waliyadin. Al-kafirun ini mudah banget. Maksudnya bacanya tuh tidak berat ya, ringan. Tidak ada hukum ro di situ ya kan? Tidak ada shin, tidak ada sod, tidak ada dod, tidak ada to. Itu huruf-huruf yang kita berat. Al-kafirun ini mudah kalau kita nggak grogi. Kalau grogi apalan makin panjang surat ini. Bolak-balik ya kan? Nggak selesai, bolak-balik terus. Perasaan dulu pas ngapal pendek deh. Ternyata lanjut terus ya. Makanya kalau tahsin seperti ini tak sarankan udah baca saja mushaf. Baca saja. Kecuali memang setoran hafalan ya. Karena ini tahsin, target kita perbaikan bacaan, baca saja. Bisa jadi, kenapa saya suruh baca? Bisa jadi ayat-ayat yang sudah kita hafal, apalagi surat-surat juz 30, surat-surat pendek yang kita hafal, bisa jadi kita tuh nggak paham hurufnya. Iya, bisa jadi mungkin wal asr taunya itu sin, wal asr. Bisa jadi kita nggak tahu hurufnya, ya. Qaf sama kaf, kadang kita juga tidak perhatian. Makanya cek bacaan kita ya dengan cara menyetorkan di depan guru. Ya, saya bilang ya tidak wajib ya. Maksudnya harus menyetorkan bacaan antum dari Al-Fatihah sampai An-Nas di depan guru. Hatam di depan guru. Ya, kalau bisa hatam di depan guru. Ada yang belum pernah hatam di depan guru? Ada yang belum pernah? Ada yang semua belum pernah? Nah, kalau bisa hatam di depan guru dari An-Nas sampai Al-Fatihah. Ya, karena ada bacaan-bacaan yang mungkin gharib bagi kita, asing bagi kita. Insyaallah akan kita bahas ya kapan-kapan kalau sudah agak jauh nanti bacaan-bacaan yang gharib, yang asing di dalam Al-Qur'an. Nah, kita cukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir ada kata-kata yang tidak berkenan bagi antum semuanya. Semoga yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita dan menjadikan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak semakin berat sebagai tampungan kebaikan kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.